Terpesona Ustadz Tampan. Bab 58, Kegalauan. Ammar masih senyum-senyum sendiri setelah mengirim pesan itu untuk Zia. Dia tidak berpikir Zia di ujung telepon malah panas dingin mendapatkan pesan itu darinya. Gadis itu melempar telepon genggamnya, merasa aneh sendiri dengan perubahan sikap Ammar kepadanya. Sebelum kita bertemu kemarin, aku rasa dia tidak selebay sekarang. Dia sangat ramah menanyakan kabar, mengobrol seperlunya. Kenapa sekarang dia jadi aneh begitu ya? Apa kepalanya terbentur hingga dia lupa ingatan, lupa jadi dirinya? Zia berkata sendiri, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Ammar. Ada apa kak? Kenapa ngedumel sendiri? Aira yang sudah siap dengan pakaian sekolahnya bertanya pada Zia. Kamu tahu dek, kenapa ada seseorang bisa berubah sikap dalam waktu 1 hari saja? Tanya Zia akhirnya bertanya pada Aira. Maksud Kak Zia apa? Aku kurang mudeng dengan pertanyaannya kak. Maklum aku tidak sepintar Kak Zia. Hahaha, Aira malah tertawa sendiri. Zia bingung harus menjelaskan apa. Dia juga tidak mungkin mengatakan tentang Ammar, karena ia tahu kalau Aira juga menyukai pria itu. Begini, misal kakak punya teman, biasanya dia cuek dan biasa saja sama kakak, tapi suatu saat tidak sengaja kita bertemu gitu. Nah setelah bertemu sikapnya jadi berubah, jadi lebih perhatian gitu. Temanya cewek atau cowok kak? Kalau cewek mungkin dia ngerasa nyaman pada kakak, bisa dijadikan teman yang baik. Kalau cowok, apalagi selain dia naksir sama kakak, hehehe, jadi penasaran, yang kakak omongin itu siapa? Zia terdiam, Aira menatapnya menunggu jawaban. Jadi siapakah? Dengar-dengar dari bisikan para santri, ada salah satu ustadz di sini juga yang naksir kakak. Bau-baunya ada yang mau nikah muda ini. Hahaha, tapi kakak kan bentar lagi 20 tahun, bukan muda lagi. Tapi udah cocok untuk nikah. Ledek Aira, Zia hanya terdiam, dia tidak tahu ada gosip seperti itu tentangnya. Ada teman, tapi aku tidak bisa memberitahu siapa. Rahasia aku dan pemilik langit saja. Dan gosip yang kamu katakan itu, kayaknya salah Ra. Hehehe. Di salah katanya, nanti tiba-tiba ada yang datang melamar baru deh kelimpungan kamu kak. Aira membereskan buku-buku untuk dia sekolah. Gadis remaja itu selalu ceria, meski sikap dan kelakuannya kadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ayah dan ibunya. Aira keluar dari kamarnya meninggalkan Zia sendiri. Dia merenungi apa yang dikatakan Aira, kalau mungkin saja Ammar jatuh cinta kepadanya. Astagfirullah, kenapa aku jadi berpikir tentangnya lagi ya Allah? Jika memang aku mencintainya juga, maka tolong buat rasa cinta yang aku rasakan ini tidak pernah diketahui oleh siapapun kecuali Engkau ya Allah. Sampai waktunya tiba, saat memang takdirmu benar-benar mendekatkan aku dengannya. Zia berusaha untuk menahan dirinya dari pikiran tentang Ammar yang mulai merasuki relung hatinya. Sungguh dia hanya manusia biasa, yang bisa merasakan rasa cinta pada lawan jenisnya. Ting, ting, telepon genggamnya berbunyi kembali. Sebuah pesan dia terima. Zia jadi ragu-ragu untuk melihat pesan yang masuk dalam telepon genggamnya. Dia takut itu pesan dari Ammar lagi. Ada apa denganku? Kalau tidak mau diganggu hapus saja nomornya dan blokir. Gampang saja kan Zia? Namun kenyataannya kamu tidak bisa melakukan itu. Karena nyatanya hati kecil kamu itu merasa senang dengan pesan dari Ammar. Zia kembali berbicara sendiri, dan pada akhirnya dia membuka telepon genggamnya, dan membaca sebuah pesan yang dia terima. Assalamualaikum Uti, nama saya Furqon. Saya dari Pondok Pesantren An-Nur. Saya sedikit tahu tentang Uti ketika di majelis dulu. Apakah boleh saya datang ke rumah untuk melamar Uti? Mata Zia terbelalak, masalah hati dengan Ammar belum selesai. Kini sudah ada pria lain yang ingin melamarnya. Wajah Zia memerah. Ternyata menjadi dewasa tidak enak ya.
Aku harus dihadapkan dengan hal seperti ini, ucap Zia sambil memandangi pesan itu. Dia tidak tahu harus membalas apa. Sementara di sebuah rumah, Sierra baru selesai membereskan bekas sarapan pagi keluarga kecilnya. Hito duduk di sofa bersama Amar, dan Rizal membantu dirinya membereskan meja makan. Kamu gabung saja sana Mas, sama Papa dan Amar. Coba akrab sedikit sama mereka. Ngobrol Mas, jangan diam aja. Sierra mendorong suaminya untuk mendekat ke arah Hito dan Amar yang nampak mengobrol santai. Sama kamu sayang, aku canggung jika sendiri ke sana. Bingung harus berkata apa. Sierra menggelengkan kepalanya merasa bingung dengan sikap Rizal. Ngomong aja bingung. Tinggal nanya gimana kerjaan Papa gitu Mas. Atau tanya gimana kabar Papa. Ya pokoknya berusaha untuk akrab saja sana Mas. Rizal langsung menggelengkan kepalanya, tidak bergeming dari samping istrinya. Kamu ke kampus jam berapa hari ini Amar? Tanya Hito. Siangan Pak. Cuman mau lihat-lihat saja sih. Kan masuknya masih agak lama. Jawab Amar dengan nada santainya. Kamu beneran lagi jatuh cinta? Kayaknya wajah kamu dari tadi cengengesan sendiri begitu. Tanya Hito menyelidiki. Amar langsung berhenti tersenyum, kemudian menatap Hito canggung. Papa jadi ikut-ikutan kayak Mbak Sierra sih, ucap Amar malu-malu. Jujur sama Papa, katakan apa itu benar Amar? Kini Hito bertanya serius kepada putranya. Seketika Amar terdiam mematung, bingung sendiri ditanya serius begitu oleh Hito. Tidak apa-apa jika kamu menyukai seorang gadis Amar. Itu tandanya kamu memang normal. Di usia kamu, Papa juga memang mulai naksir sama lawan jenis, sambung Hito kembali. Sedangkan Amar masih diam mendengarkan apa yang Hito katakan. Tapi ingat batasannya, jika belum siap untuk menghalalkan seorang perempuan jangan memberikan harapan padanya dulu Amar, karena takdir Allah tidak ada yang tahu. Amar melihat ke arah mata Hito, dia belum berani untuk mengakui perasaannya pada Zia. Apakah aku boleh menikah di usia muda Pak? Ini hanya sebuah pertanyaan, bukan Amar yang sedang minta izin nikah ya. Mar hati-hati dalam bicara, tentu saja boleh, menikah tidak pernah ada batasan usia, daripada zina, lebih baik menikah, usia tidak akan pernah menjamin kedewasaan seseorang Amar. Tapi seusia kamu itu pikiran belum matang. Pikirkan baik-baik jika memang ingin menikah, bukan semata-mata untuk mengejar cinta. Tapi kesiapan dari dalam diri kamu itu bagaimana? Jika sudah yakin, Papa tidak pernah akan melarang kamu. Sierra dari arah dapur mendengar apa yang dikatakan oleh papahnya. Gadis itu mengerti apa yang sedang dibicarakan Hito dan Amar. Dek, benteng paling tinggi itu ada di Umi. Hahaha, Papa dan Mbak Sierra mah tidak akan pernah melarang kamu, asalkan itu sesuatu yang baik. Tapi Umi itu sangat berprinsip, kalau tidak boleh ya tidak boleh, susah dirayunya. Hahaha, Sierra tertawa sendiri. Dia dan Rizal ikut bergabung dengan pembicaraan Amar dan Hito. Tapi Umi juga tidak akan pernah melarang kamu. Jika sesuatu yang kamu minta itu adalah sesuatu yang baik, jawab Hito membela istrinya. Rizal terlihat bingung harus ikut berbicara apa, dia hanya menyimak saja. Siang harinya, Amar diantar ke kampus oleh Rizal, Sierra tidak ikut karena dia harus kuliah juga. Kini dua lelaki itu berada di mobil dalam keheningan. Amar sungkan untuk memulai perbincangan, begitu juga dengan Rizal. Jangan sampai kamu seperti aku, jika memang menyukai seseorang katakan saja pada gadis itu. Aku pernah mementingkan egoku sendiri, hingga membuat aku menyakiti kakakmu. Tiba-tiba Rizal berkata pelan. Amar tersenyum, berusaha untuk bersikap ramah kepada kakak iparnya. Aku sudah berterus terang padanya, tapi dia malah jijik sama aku kayaknya. Rizal langsung tertawa pelan saat mendengar ucapan Amar. Dia mendongak melihat ke arah adik iparnya.
Suasana sudah lebih mencair. Keduanya bisa lebih akrab untuk mengobrol. Hahaha, berarti kamu terlalu bersemangat. Terlalu jujur mungkin. Bisa jadi dia sedang merah merona karena kamu yang terlalu jujur padanya. Rizal mencoba memberikan pendapatnya. Wanita memang tidak sama. Ada yang senang ketika dirayu dan digombalin. Nah, yang begitu cocok untuk kakakku. Jawab Amar secara refleks. Rizal langsung tertawa. Mungkin yang kamu sukai bukan tipe gadis seperti itu. Lebih suka diseriusin daripada kamu gombalin dek. Amar terdiam memikirkan apa yang dikatakan oleh Rizal. Diseriusin seperti apa? Aku tidak pernah bercanda juga dengan apa yang aku katakan padanya. Daripada kamu menggodanya, lebih baik datang ke rumahnya untuk langsung melamarnya. Ada sebagian wanita yang lebih suka seperti itu. Dia menyukai keberanian dan kesungguhan kamu. Haruskah aku melakukan itu di usiaku sekarang? Tanya pada dirimu sendiri. Sudah yakin atau belum? Amar terdiam. Tidak terasa ia sudah sampai di depan sebuah kampus, yang sebentar lagi akan menjadi tempat belajarnya. Terima kasih Mas Rizal, maafkan aku. Awal bertemu dengan kamu aku berburuk sangka kepada kamu. Ternyata kamu pria yang baik juga. Sebelum keluar Amar berkata itu pada Rizal. Sama-sama, aku mengerti akan kekhawatiran kamu kemarin. Jawab Rizal sambil tersenyum. Amar keluar dari mobil. Dia berjalan mengelilingi kampus sendirian. Sepanjang jalan, dia memikirkan apa yang Rizal katakan, apa yang Hito katakan kepadanya. Mungkin Zia memang suka dia yang tegas, bukan dia yang suka menggombal. Amar, seorang gadis bercadar langsung membalikan badan saat melihat Amar ada di depannya. Pria itu juga sama kagetnya. Dia menatap punggung Zia yang sedang menjauh darinya. Kenapa melihatku seperti melihat setan sih? Dia langsung lari begitu aja. Oce Amar berjalan cepat di belakang Zia bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.